saking kurangnya gue tuh dulu pernah dianggap pembantu. Masa gue dikasih piring kotor. Karena Tapi dia ngomong gak sih? Gue lupa dia deh. cuma ngasih Tolong ya mbak. Halo. Hey, apa kabar di bulan Ramadan? Ini ntar tayangnya masih Ramadan nggak? Masih Ramadan. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman Muslim ya. Tapi kan lu juga puasa, Sar. Iya puasa gue. Insya Allah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Lagi latihan gitu ya? Belum, enggak jauh. Lu jauh banget. Hari ini kita kedatangan ini siapa sih? Cepetan, Diem lagi. Hadian. Sylvester. Ih, Ian ya? Sylvester is back again. hai. Kita tepuk tangan dulu. Hai. Jadi kemarin ternyata Jadi gimana sih bisa 14. akhirnya Dia gue nge-cut lu, ada Sar. di sini lagi gitu? tadi saya mau ngomong Pak, Oke, tapi oke, Bapak oke. potong. Kayak Yaudah gue yang ceritain lebih aja enak gimana? gini aja deh kayak. Ini aja. Komennya jadi lama lu. Komennya jadi banyak banget yang request Hadi untuk balik lagi. Karena pada kangen sama Hype Masih. Bestie. Bukan gara-gara lo ya, tapi Oke. gara-gara Hype Bestie ya. Tapi gitu. banyak kok emang yang bilang katanya emang kayak comeback gak sih Hype Bestie gitu Enggak, kan. enggak. Dan itu gak akan Kok terjadi. enggak sih? Belum tahu. Ya, Kenapa gue yang baper ya? dari PH Sanang belum ada budget buat cantik. Iya pasti tetap masalah budgetnya baju tuh, cantik. mungkin PH sini mau ngambil. Nah, kita nggak tahu ya. Masuk, Nggak tahu ya. boleh, Maple boleh, Media boleh, kita boleh. nggak tahu ya. Ngemeng-ngemeng lu harusnya baca itu bego. Bentar kan tadi udah selesai. Chan, lo di mana cantik sih? banget. Sumpah. Sorry, mundur Palsu dulu. banget Nggak, skripnya itu soalnya. Coba lihat sini deh tuh. Kayak semenjak lo sakit menurut gue lo jauh lebih cantik sekarang. Maksudnya apaan sih? Anjing. Oke, Narkoba ya? Yang ini mau dibilang Takut cantik. banget di komen BNN. Yang ini mau dibilang cantik tapi gue gak tahu masuk beauty standard atau enggak. Enggak. Gue tuh nggak pernah berada di Tapi masuk menurut standar. gue cantik gak cuma dari outer aja kan. Dan Bacot banget sumpah. Pick me banget I'm sumpah. trying bitch. Oke. Tapi menurut Gak gue usah sekarang. ngomong apa-apa sih Oke. sebenarnya. Next. Jadi kita di sini ya, Dixilicious bertiga ini ngomongin tentang Beauty. standard. Apa sih sebenarnya beauty standard itu sendiri Menurut menurut gue kalian? beauty standard itu adalah ya ini kan kita udah ngomongin tentang tradisi, bukan tradisi sih, apa sih sesuatu yang sudah terjadi ratusan tahun yang lalu gitu loh. Kata Berarti siapa? bukan brand dong. Exactly. Kayak Lebih apa ke ya? Iya. Social norm. norms Exactly. societal Jadi aja. adalah beauty standard ini yang tiba-tiba tercipta. By the way, it's beauty privilege, it's not beauty standards. Thank Iya, you. Ya, tolong- iya, beauty standard. Tolong baca atau beauty dong briefnya tadi. Gue makan lu lama-lama ya. Jadi menurut Terus? gue kalau misalnya nggak ada beauty standard, gimana caranya brand-brand itu berjualan? No, we're talking about beauty privilege. Ini gue lagi nanya ngomongin itu beauty standard dulu, baru kita ke Oh. beauty privilege. Lu beautiful gak sih? I am beautiful. Jadi No gitu. matter what they Astagfirullahaladzim. say. Ngomong sama orang yang lagi berpuasa begini ya. By sama the way, kayak hari ini gue cantik banget kan di. Iya. Iyanya kayak bingung lanjutinnya Terus gak gimana. dilanjutin. Hari ini gue cantik banget. Cantik. Iya karena Lu ngerasa hari ini lu cantik banget gak? gue Mm-mm. all day every day. Anjay. All day every day. Keren. That's Yang kayak good. gini-gini nih yang Apa? dibutuhin sama Brand kan? Society. society. Society dong. apa brand? Brand mah gak butuh yang bentukan Gak usah kayak lo. bobo brand, takut banget deh. Enggak maksud gue biar siapa tahu dia Lo mau pengen tap siapa in. sih yang tap in? Banyak dong. Tapi lo biasa ya, lu mau ngerasa cantik gitu tiap hari, all day, every day. Ya. Untuk apa sih, biar apa sih emang? Ya just because I can do it. Kalau aku sih Gak ada yang nanya Oh, sumpah. iya. Nah, basically mungkin aku sama Cantik sama ya, karena kita kan emang dari Gak usah bobo gue ya. Lu ngomong mic. Mic lu kejauhan. cuman karena gue nggak ada di hari waktu itu terus gue di gangs up gitu. Enggak. Ini mic lu kejauhan. Ya kadang-kadang takut masuk. Cepetan kesian Mic tau. gue Iya, diinjek. cepetan mau cabut, pada mau cabut. Oke. Cepetan, Apa tadi? cepetan. Kalau menurut gue sebenarnya cantik itu karena Gak usah. untuk diri sendiri gak sih? Betul. Gue gak tau kalau kayak lo kan tipikal yang trying to impress kayak orang-orang Society sekitar lo gitu. kan. Siapa yang mau gue impress? Ya, Ada gua nggak orang tahu. yang impress. Wow, bibir hijau. Gak ada. Ada tahu, you know last week ada yang nanya ke gue kayak Sarah Tobing tuh ini ya abis operasi. Operasi apa? Amin. Oplas. Ya emang kan kecelakaan. Ya santai aja Eh, dong. ngegas banget. Kenapa Oke. gue defensif ya? Kalau udah defensif. Sorry, soalnya ya gini orang-orang yang jarang dapat beauty privilege emang gitu. Kebanyakan defensif.
Kebanyakan defensif. Jadi kembali ke pertanyaan yang pertama Betul. ya. Orang yang good looking itu lebih diterima di lingkungan kerja, di lingkungan sosial, bahkan dalam kehidupan asmara. Agree? Or I disagree? I agree sih. Why? 100% massive yes, karena menurut gue juga kayak ya bisa dicontoh lah, maksudnya gue punya 2 contoh di sini kan di samping gue kayak lo sama Canti. Kasihan. Tapi ya itu pasnya lo ngerasa gak sih kalau dalam asmara itu kayak ini kita ngomongin we talk about kayak general ya, kayak asmara itu orang lebih gampang ngeliat dari fisik dulu gitu. Jadi kayak beauty privilege-nya adalah menurut gue ketika lo memiliki outer yang emang kelihatannya udah jadi standar dari society, lo gampang diterima dibanding I seseorang agree. yang unik gitu loh. Quote-unquote like that gitu sih. Ya gue Iya sebenarnya kan? setuju Kalau misalnya karena ngomong tentang asmara, itu menurut gue ini lagi tergantung orangnya. lu ngomonginnya dalam konteks asmara atau dalam general nih? Gue Dia salah nangkep kayaknya. tadi gue Asmara, bilang asmara. asmara. Oh, asmara. Tapi bukan asmara Abigail. Asmara, Thank cara you. asmara Begel. Tapi menurut gua pun kadang kayak di bisnis aja nih ya, lu punya produk lu packagingnya aja harus bagus. Kalau packaging lu nggak bagus, nggak At ada least yang lo nengok. unik, kalau Nggak lo ada nggak yang cantik lo nengok, ya unik kan kan? minimal. Iya, maksudnya kayak kedua baru dah kualitas lu gitu, baru dipikirin. Oh, iya, iya. Karena Iya dong. Tapi setuju gak sih jarang ada sesuatu yang ngeliat tuh dari dalam dulu. Ada mungkin tapi sekian persen dibanding orang yang ngeliat Biasanya itu ngomong dari gitu packaging. pick me sih. Gua anjir. Mana pernah gua ngeliat nih cowok ganteng banget, gak pernah. Gua selalu bilang, Jody lucu banget lagi gitu. Ya makanya pacaran sama yang ganteng dong. Apa sih ini gara-gara lutung ya? Masa katanya tadi dia baru cerita. Ih, Boleh nggak? apaan? Yang mana? Si Jangan udah. Berhubungan nggak Nggak sama ada, beauty goblok. privilege? berhubungan. Coba Karena ceritain. sama-sama unik menurut gue dua-duanya. Ceritain lah, Sar. Jangan. Hasil Ih, masa parah dia terus korbannya. banget. Ya, Mau cantik tapi podcastnya gue mulu korban. Kenapa gue? takut sama Kagak. keluarga lo. Jadi menurut kita bertiga ternyata emang orang yang good looking itu lebih mempunyai kesempatan Lebih besar. lebih besar di Dan lebih banyak dalam sih. segala bidang. We're okay with that. Mhm. We're okay with that. Dan menurut lo apakah lo termasuk orang yang mendapatkan beauty privilege and how do you feel about it? Cantik Tahril. Cantik. Iya lagi. Ya of course lah. How do I feel about it? Seneng lah anjir. Kayak kadang tuh Anjing gue dangkal mendapatkan banget jawabannya anjing. gue jujur aja nih karena Iya, iya, kayak lu kalau misalnya udah dapetin kayak dipermudah gitu kan Iya. pasti lu juga jadi ngerasa iya anaknya gue nggak mau ngomong kayak nggak enak. Permudahnya apaan kayak pick me gimana banget. nih Chan? Ya akses gue lebih mudah sih kayak misalkan Like- casting gitu deh segampang casting. Terus dilihat muka, oh cakep nih orang, oke lah maju ke next step gitu loh maksudnya kan aksesnya jadi lebih mudah gitu. Kayak orang harus 2 kali, biasanya lo cukup kayak casting sekali gitu kan. Kalau gue kan 4 kali gue. Nggak ada yang bilang, oh it's okay. It's okay Sarah. It's okay, jangan takut gitu dong. Gue nggak takut tapi gue I normalize the ugliness gitu loh. Kalau kita lagi ngomongin beauty standard itu kan kebalikannya adalah lu ngerasa jelek tapi ada kalanya ketika lo ngerasa jelek itu normal aja gitu. Gue mau ngomong apa sih? Ini gue lapar. Ini gue mau ngomongin ini boleh nggak? Iya kita berdua tuh puasa kayak Iya, iya, nggak aduh. fokus. Hah? Iya. Emang daripada puasa? Puasa lu nanya Puasa. mulu lah. Ada pertanyaan buat Oke. gue, Canti pernah feel guilty nggak terhadap yang nggak dapet the privilege? Pernah nggak ya? Pernah? Mas lo gak pernah sih? Apa cuma gue yang tahu cerita sebenarnya? Yang mana nih? Yang mana sih? Kok gue juga nggak tahu. Yang kayak kalian casting berdua. Oh itu kan udah dibahas kemarin. Kemarin. Ya, kan gak apa-apa dong, maksudnya kita belum tahu Oh, lo ya, guilty mungkin- atau enggak sebenarnya waktu itu ketika lo tahu kayak oh ternyata gue yang dapetin nih bukan Sarah gitu. Enggak. Jahat banget lagi direct Enggak pertanyaannya. jahat itu namanya. Enggak, maksud gue kayak, pertanyaan ya udah. gue terlalu direct enggak gitu kayak ketika lo tahu kayak Have oh you ternyata ever lo feel gak feel guilty? bad about it. Pernah itu. Kalau di situasi Berarti kalau misalnya sedikit guilty karena dia ngerimain. Pas gue Lupa. tahu kayak nggak guilty gitu loh. Gue kira dia bakal ngomong gini secara harafiah, berarti dia ngomong kayak iya gue guilty karena Sarah jelek. Ya kan secara nggak langsung Enggak, kan. Gue tapi capek banget. tapi sebenarnya apa sih yang bikin lo ngerasa lo jelek terus Sar? Enggak kata siapa sih? Sumpah Tadi gue lu baru barusan ngomongin ini ngomong. sama kakak gue di rumah tadi. Tadi lo ngomong. Gue bilang kayak Sarah nih pasti di topik ini dia pasti bakal kayak gue jelek, gue ugly, udahlah gue ugly. Terus kakak gue kayak iya lagi tuh Sarah banget selalu ngomong kayak Tapi gitu. kalau misalnya lu itu bertumbuh dan berkembang as the ugly sibling for the rest of your life untuk merasa cantik
even for 1 second itu sulit. Jadi saking kurangnya gue tuh dulu pernah dianggap pembantu. Oh ya, gue ingat ceritanya yang dari tante lu sendiri kan? Enggak, temennya tante gue. Oh, temennya tante gue. Jadi waktu itu Yang di kawinan ya. itu Yang cerita di kedua. rumah, yang Gue di ada rumah ada kan? 3 cerita. Cerita pertama itu adalah ketika gue pergi ke Jawa sama salah satu keluarga dan nyokap gue, which is keluarga nyokap gue itu kan Chinese kan. Gue tuh ada darah Chinese ya, cuma gak kelihatan nih, tapi ya udahlah. Di mana sepupu-sepupu gue itu bening banget kayak nata de coco. One day gue ke ke Jogja, terus ada kerabat tante gue yang datang ke rumah Jogja tersebut. Tiba-tiba lagi pada makan nih, gue lagi di dapur ya. Ini gue inget nih. Ini gue belum inget. Masa gue dikasih piring, piring kotor. Karena Tapi dia ngomong gak sih? Gue lupa dia deh. cuma ngasih Tolong tolong Mbak." ya Mbak. Gitu. Terus, I was just a child kan waktu itu. Oh ya udah mungkin dia tuh minta tolong naruh di situ. Terus habis itu setelah malamnya gue tuh overheard Beauty. perbincangan antara tante gue dan temennya yang menjadi tersangka itu. Terus tante gue tuh ngebela gue mati-matian, dia bilang, oh enggak, itu keponakan saya bukan Mbak, itu tuh keponakan saya yang paling saya sayang gitu, dia lagi ikut sama kita. Oh begitu DP cerita, aduh sorry sekali Katu, salah kita ini. Bersalah banget itu temennya tante gue, gak tahu sih dia masih inget apa enggak, cuma itu cerita masih ingat sampai sekarang, tapi gue gak ada rasa sakit hati karena gue udah biasa. Oke. Udah ikhlas ya kayak. Udah Iya. ikhlas karena waktu gue kecil itu pun adik-adik gue tuh satu Juan tuh mukanya kayak bule kan dulu waktu kecil, yang JD tuh Cina banget, jadi gue tuh Batak sendiri gitu yang kayak nggak keurus gitu loh. Tapi kayak setiap orang pasti punya fase ugly duckling gak sih? Enggak gue. Coba Cantik lu juga nggak ada sih. Gue ada sih. Cantik ada. Gue gak pernah ngasih liat aja. Ada apalagi pas bangun tidur. Nggak ada. Natural. Tapi gue mau tanya, sebenarnya lo pernah ada rasa kayak iri nggak sih sama cantik gitu kayak? No even. Apaan sih? Nggak ada. Enggak nggak apa penasaran Ini aja. kan pertanyaan yang kemarin episode kemarin juga diomongin. Nggak ada, Gue mana inget, lo tau kan gue kalau udah lewat gue lupa semua yang gue omongin. Nggak ada karena gue udah ini ya, udah apa namanya? Tapi gue ada loh iri sama cantik. Nggak peduli sumpah. Tolong. Maksud gue kayak gue iri kayak kok gue nggak cantik gitu loh. Ya kan lu punya jakun bego. Parah banget, maksud gue emang kenapa kalau punya jakun pengen ngerasa cantik? Harusnya Iya kan ganteng. gak apa-apa. Gak apa-apa dong, banyak loh yang punya jakun sekarang ngerasa cantik. My God, my career. Is Ended. about to die. Habis ini. My career is about to just be stop ended. saying Just things stop without saying- thinking. Oke, Exactly. sorry. Oke, everybody is beautiful, everybody is handsome. Ini topik sensitif banget know. nih, Topik ini beauty sensitif. privilege. Beauty privilege dan beauty standard itu sensitif banget ya teman-teman. Beauty is liquid. What? In your opinion guys, Ya. Apa-apa. beauty privilege itu menyenangkan atau menyebalkan sih? Ayo Sarah dulu. Sarah dulu. Jadi dari fase di ugly duckling itu kan berubah kan, dari bentukan gue dulu seperti itu sampai sekarang itu agak signifikan tuh perubahannya, dan beauty privilege itu sedikit gue ambil ketika orang-orang yang dulu ngebully gue itu jadi lebih sering senyum kalau ketemu sama gue. Jadi kalau misalnya gue ketemu sama teman-teman lama gitu, hai apa kabar, gini, dalam hati gue, lu nggak tahu ya dulu lu pernah ngeludahin gue kan waktu gue SMA. Anjir, gue pernah lagi reuni kayak gitu terus kayak, cantik. Anjir, Iya, lu you're pernah narik glowing gue, right anjing. now. Of course it's money babe. Gitu. Jadi Money buys happiness, babe. money buys I know, happiness. I know. Jadi kalau misalnya ditanyakan beauty privilege itu menyenangkan atau menyebalkan, of course it's menyenangkan ya. Meskipun ada 2% yang menyebalkan, kayak apa ya menyebalkannya ya. Menurut gue it can be both sih. It can be both, Iya, dan iya. Menyenangkannya kayak yang tadi gue bilang, aksesnya lebih mudah. Apapun aksesnya itu lebih ya. mudah dan lu lebih bisa didengarkan gitu loh, entah kenapa. Sumpah opini lo didengerin Ya. banget, iya banget. Betul. Gue jadi Lebih di respect gak sih? lebih dihormati juga just because Bener. lu tuh berada di standar tertentu gitu ya. Jadi itu membuat gue sedih juga, apakah dulu itu mereka nggak mau mendengarkan gue dan jatuhnya lebih jauh sering ngebully gue karena gue terlihat seperti itu. Di apa ya namanya, ya gue dulu bentukannya kayak gitu makanya gue nggak didengerin gitu loh. Iya. Iya. I don't know, what do you think? I'm not gonna answer it.
Ya of course lah. Tapi kalau di bidang mungkin pekerjaan kali ya, maksudnya di bidang kreatif yang kayak atau di bidang kayak apa sih sebutannya kreatif kali ya? Apa sih nih maksudnya? Kalau Apaan sih di bidang yang memang menunjukkan sisi dari kayak penampilan itu nomor satu itu apa? Aduh, pada nggak ada otaknya lagi. Di bidang, masa bukan bidang influencer? Beauty kali, udah lah bilang aja beauty industry. Di Nggak industri, juga nggak sih. juga di industri yang dimana Industri bahwa film kayak juga ngelihat mungkin beauty ya standards. entertain. Entertain. Sebagai Bisa entertainer ngomong. kali, Bisa sebagai entertainer ya mungkin. Atau sebenarnya nggak harus entertainer, apapun yang berhubungan bahwa kayak aku pernah ada satu case yang menurut aku kayak kasihan sih kayak gue. Sorry, aku baru di Indo. Kenapa? Implannya copot. Kenapa megangin tata ya? Enggak, gue ngerasa kayak kemarin ada satu case yang menurut gue kayak sangat lumayan kayak perlu dapat perhatian lebih lagi kali ya, karena banyak sekarang yang kayak sebenarnya mereka nggak berpenampilan menarik, tapi mereka punya kayak sisi yang kayak sebenarnya potensi yang bisa digali lebih lagi dari itu gitu. Jadi menurut gue untuk kayak misalkan lo cantik atau siapapun yang memiliki privilege terhadap kayak beauty atau apapun itu harusnya bisa ngebantu untuk ngebuka akses lebih luas lagi untuk mereka, ngerti gak sih? Dengan cara kayak misalkan memberikan mereka bahwa kayak sebenarnya bahwa kayak beauty privilege itu bukan hanya kayak oke, cantik bilang menguntungkan untuk akses lebih mudah gitu. Jadi si orang yang punya beauty privilege itu membuka jalan untuk orang yang gak punya beauty privilege. Iya, harusnya. Tapi gak semua orang punya waktu buat itu. Once you have that beauty privilege, ini salah satu hal yang menurut gue bahayanya tuh agak tidak kerasa ya. Once lu ngerasa lu punya beauty privilege itu lu agak congkak. Sumpah Gue ya, enggak lu sih. kayaknya menurut gue ya dengan lu kadang aja nih ya, Apa? lu ngomong salah dengan konteks topik ini. Mhm. Terus lu udah cakep, terus lu I ngomong know. sesuatu yang kayak enggak, you're beautiful on the inside. Kayak I am. pasti orang kayak bullshit man, just shut the fuck up. Just shut the pasti fuck up. pasti mereka gitu. Jadi kayak dengan kita yang memiliki beauty privilege dan membuka pintu untuk orang-orang yang gak punya beauty privilege, Iya. menurut gue kita akan di-attack terus kayak just shut the fuck up man, like Iya, we kayak- know But we're trying to ugly, help. yeah, we I know we're know. ugly, so like shut up. Iya itu Gitu loh. yang gue rasain di. Maksud gue kayak lu tuh cantik, udah nggak usah Lu cantik gak usah sebanyak Gak usah ngomong. cantik. Let me try to help myself. Itu yang gue rasain kayak 8 to 10 years karena gue dulu tuh nggak to feel ugly is my daily battle. Ya, Gitu, I feel jadi- sorry for that karena gue gak pernah ngerasain itu 9 sampai 10 tahun sih. Tapi Iya. kayak untuk Enggak, maksud gue 10 tahun lalu. 10 tahun yang 10 lalu lo tahun yang ngerasa kayak lalu. gitu, menurut gue kayak tapi sekarang kan lo udah ngerasa dong ada keuntungan dari hal yang udah lo dapetin dari beauty privilege itu dong. Maksudnya sekarang lo udah ngerasa cantik kan? Udah Maksudnya jauh lu lebih udah cantik. dapet beauty privilege belum gitu kan pertanyaannya That's a Hadi. question. Kinda. Enggak, you piss me banget anjir. Asli, Kalau capek gue. Dixilicious back di komen TikTok ada yang kayak gila Kak Sarah cakep banget, cantik banget gitu. I Terus dia know. kayak sekarang masih ngerasa kayak Demi Allah, I never. Ini gue ini nih ya. Emang banyak yang ngomong Kasara cantik. Demi Allah, gini gue ngomong ke kamera. Gue Ngapain, Sar? karena lu bacot berdua. Karena lu tuh Apa? Ke-trigger nih? Apa? ke-trigger, sumpah Apa, ke-trigger. apa? Karena itu tuh gak segampang when someone tells you that you're Segampang pretty. Sama isi otaknya. apa? Lu mau ngomong apa? Just straight to the point. Intinya lo ngerasa kalau misalkan lo tuh gak cantik. Iya, bukan gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang Sarah lu cantik banget, nggak segampang itu. Gue ngerasa langsung gue cantik. Gue langsung mempertanyakan, oh it's because I'm funny maybe, or maybe I'm that attractive but not in that kind of standard. Gitu loh. Capek gak dengerin capek gak? Next. Enggak gini. Oke. Gini gue mau ngomong sesuatu, gue mau ngomong, I'm gonna sound like a Apa, bitch. I'm I gonna sound like a know. bitch. But like Slay. Gini. Sarah dulu tuh, I feel like she didn't try really hard dulu. Kayak she's like, ya udah amat gitu kan. Sekarang tuh she really tried. Terus gue udah tahu sebenarnya lu pasti ada sisi itu, Sar. Kayak gue cakep banget nih. Iya, Ya tapi maksud gue nggak yang kayak kita next question aja deh. No, I get it. Kayak lu ngerasa awkward kalau dibilang, lu cakep banget, Sar, gitu kan. Pasti you cannot take compliment.
Ya itu, that's a word. Sarah Misalnya kayak tuh problemnya itu. dia nggak bisa ngelihat pujian itu sebagai Iya. komplimen ya. Gue paham sih, Iya, gue gue paham juga karena awkward. paham sih. Kayak what do I Anjing do sekarang gue with udah it? mulai awkward nih. Kayak Langsung no, aja you're pretty. next question. Oh, Jadi kapan Sarah akan ngerasa cukup cantik? Yeah, that's a good question. Sarah akan ngerasa cukup cantik. Cukup cantik ya, apa ya, susah banget kan? Susah banget ya pertanyaannya. Kenapa ya ada topik ini ya? Fuck. Kapan Sarah akan ngerasa cukup cantik? Ya, when it's enough untuk lo ngerasa kayak okay, this is enough. I mean kalau di kasus gue itu, kayaknya cantik itu bukan tujuan gue gitu loh. Jadi when I feel enough, when I feel content, itu kayaknya udah cukup deh. Soalnya kalau misalnya ngerasa cukup cantik, nanti once gue ngerasa jelek, gue akan mental breakdown tuh, gue nggak Iya mau. sih, Jadi bener. gue akan menguatkan dulu si perasaan kontennya itu, baru kayaknya ya udah kalau misalnya hari ini gue cantik, ya makasih deh. Tapi kalau misalnya gue tiba-tiba hari ini jelek, ya udah mau gimana gitu. Okay. Biasa lo ngerasa jelek itu kalau lagi momen apa? Ngerasa jelek itu kapan deh? Anjing ini apa ya, ngerasa jelek Lagi berak gitu misalkan. enggak lagi. Aduh gue bingung banget cara ngomongin ini, ngerasa 3 tahun yang lalu. Udah ngerasa- deh next Nggak, next question. aja. Ya, Next question lama aja nih deh. orang ya. Yaudah. Tak segampang Oh, itu ternyata. Tak segampang itu. Ada nggak pengalaman lo terkait beauty privilege yang jadi advantage atau disadvantage dalam hidup atau karir lo? Hadi, let's go. Terkait beauty privilege adalah pasti. Apa? Di bidang Advantage-nya apa? advantage-nya gue lebih gampang dapet kayak mungkin beauty privilege gue nggak tahu sama dengan atraktif atau enggak ya. Tapi Iya dong, mungkin seharusnya. kalau memang iya banyak aksesnya jadi lebih mudah, potential klien lebih gampang, kayak lo lebih gampang diterima sama society itu udah pasti. Especially kayak maksudnya karir untuk lo kayak elevate your career itu lebih mudah pastinya. Tapi kadang kalau misalkan kayak disadvantage-nya itu kalau ketika lo ngerasa bahwa kayak ya itu orang cuma semena-mena karena lo fisiknya doang yang menarik, lo gak ada isinya misalkan Iya kayak lagi. gitu. Tapi Gua tadi it's juga thinking the forgivable same. kan kalau misalnya lu tuh cantik. Forgivable. Sebenarnya lu ngomong tai pun cakep sebenarnya Iya, diterima nggak sih? diterima itu sih menurut gue. Itu Kalau di bidang- advantage-nya. Itu advantage. Disadvantage-nya. Tadi itu yang gue bilang ketika mereka cuma berpendapat bahwa kayak lo tuh cuma menang fisik atau kayak dari outer lo doang gitu, tapi kayak lo sebenarnya misalkan kayak skill lo atau kayak kemampuan lo nggak lebih dari apa yang orang lain punya sebenarnya. It's just a matter of karena fisik lo lebih utama gitu loh. Karena kan kayak lo setuju nggak sih kalau orang-orang itu pasti ngeliat kayak or kayak judge the book by its cover gitu loh. Gak bullshit menurut gue, that's the truth gitu loh. Kayak gue pun juga ngelakuin hal itu. Iyalah, kan Pasti you ngeliat guys juga liat pasti ngeliatnya packaging-nya packagingnya dulu. kayak mau beli sesuatu deh pasti liat packaging gitu kan. Kalau mau beli produk lo liat brandnya dulu kan Iya pasti dong. gitu. Kayak lu mau beli produk ya lihat packagingnya dulu, baru kualitasnya lu coba, kalau emang bagus ya dan it's perfect. Yeah, but sometimes you guys ada gak sih momen dimana ngerasa kayak just beli barang for the sake of the brand itself, kayak karena brandingannya atau kayak beauty aja gitu, kayak cantik Pernah luarnya sih, gitu. Enggak pernah gue. Gue paham sih maksud Oke, lu. ngerti Pernah, kan? heeh. Pernah. Ya karena emang biasanya itu orang kaya sih. Perlu nggak perlu, yang penting lucu. Ih, lucu banget. Lucu banget. Kan kayak Contoh spesifik tadi Lucan belum jawab deh kayaknya. apa? Ya. Disadvantage. Disadvantage apa ya disadvantage? Iya, gue pengen tahu dong kalau untuk di industri lo tuh apa. Kita kan kayak cross industry kali ya sekarang gitu. Di dunia karir sebagai penyanyi apa sih kayak kekurangan atau kayak disadvantage-nya? Apa ya? Kok gue gak ada jawaban? Ya, Kelihatan sih. kelihatan sih. Gue Kelihatan lapar. sih. Kelihatan sih. Mungkin kalau Dari lo apa? Gue mikir dulu ya. Enggak, gue mikirin jawabannya Cantik. Disadvantage-nya itu mungkin kalau lu punya beauty privilege. Wow, jawab for me. Iya, with jawab for everybody lah. When you have that kind of beauty privilege, lu tuh ketika lu merasa insecure, lu tuh tidak divalidasi gitu. Ngapain lu ngerasa insecure? Lu kan cantik. Tadi tuh sebenarnya mirip-mirip sama yang Hadi bilang gak sih? Iya. Kayak lu cakep, terus kayak kadang tuh orang komen ke lu, udah lu cakep, lu gak usah komen banyak. I know. Lu udah cakep, we don't feel your pain. Oke, tapi kalau in your career, Ya kita kayak ngomongin gitu lah. karir. Iya, apa Musik contohnya? gua kan baru mulai ya, jadi gue belum berasa. Tapi mungkin kalau kayak periklanan deh gitu di depan kamera gitu, orang tuh ngeliatnya beauty standardnya itu kan beda-beda ya. Kayak kadang tuh ada yang ngeliat kayak
cantik itu harus setengah bule atau kayak cantik itu iya tuh harus kulitnya putih, harus mulus. Terus kayak sorry banget, gue nggak setengah bule, jadi gue kayaknya nggak masuk ke beauty standard kalian nih gitu. Jadi kadang tuh gue juga ada rasa itu loh di industri itu. The hardest part in that industry menurut gue personally ya. Ada yang pernah Not for everyone, for me. Ada yang pernah Is that- underestimate your talent karena lu tuh punya beauty privilege. Pernah, pasti. Ya, Sarah pernah. dong, jangan dari gue terus, lo coba kira-kira ada Underestimate nggak? my talent nggak karena your beauty, nggak pernah lah. Tapi kalau lo nge-describe your talent sebenarnya apa sih yang lo punya? Selain bongkar aib diri sendiri, apa? More than you can ever imagine, Ya dog. udah Takut jawab banget. aja, kenapa sih banyak intronya? Apa Talent- talent lo? Pertama kan saya art director, Iya, animator, lucu. Oh, Bibir lucu tuh saya talent. daging semua nih. Talenta loh, nggak semua orang bisa mengonsumsi certain amount of the meat in your lips. Dan satu hal lagi nggak semua orang mau sih. Sumpah jadi Sarah tuh bebannya banyak tau. Harus lucu. Lucu. Kayak, ih takut banget. Kayak Oke, gitu. oke, Cuma oke. kalau misal underestimate enggak sih, nggak ada yang tiba-tiba dia mah nggak bisa. Itu sebenarnya cita-cita gue tahu Dixilicious. Zara kan kayak gitu cuma cantik doang. Itu nggak pernah tapi ada yang bilang. Oh dia emang keren, emang dia art director, emang bagus aja, animasinya bagus, udah that's it, Iya, titik. iya. Nggak ada yang bilang kayak, anjing dia dipilih di situ jadi artis cuma gara-gara cantik, nggak pernah. Tapi pengen ada sekali di umur hidup gue. Kayaknya kalau gue tuh bukan di komen Instagram sih, Apa? pernah ada orang gitu kayak gue baru kenal, gue lupa namanya siapa. Ya, Baru kenal terus Kalau dia ingat juga kayak, gak akan lo sebut kan. iya sih. Terus terus Jadi tiba dia kayak nggak ngerti gimana, pokoknya kayak waktu malam terus tiba dia ngomong kayak, ya tapi kan lu cakep, jadi kan pasti lu kayak dapet itulah. Terus gue, wow thank you, like. tapi how do you feel about that sih Chan? Maksudnya ketika ada orang yang ngomong kayak gitu tuh, lu tuh langsung ofensif kah? Lumayan sih, kayak gila. Jadi cuman sebatas cakep doang gitu dilihatnya. Tapi Kayak, apakah cakep nggak cukup? enggak lah. ya enggak lah gila. Nanya If you're gue, oh pretty, my god. you're pretty, you're dumb, you're not pretty. Ingat aja maksud gini loh. Kayak guys, kayak gue bisa ada di posisi sekarang karena brand beauty behavior kan. Kayak ngerti. Jadi Where is your brain? Where is your beauty and where is your brain? I can see the behavior a little bit, but where is the brain and the beauty? Gini deh, lu kalau cakep tapi attitude lu jelek, ih, Ketai. langsung jelek nggak? iyalah. Langsung cantiknya hilang kan? Hilang. Hilang banget, hilang Nah, banget. Waduh, itu. apalagi kalau kadang kalau yang kayak overconfidence juga menurut gue itu juga hilang sih. Ketika dia tahu dia cantik nih, misalnya dia punya beauty privilege mau cewek atau cowok, tapi mereka ngegunain itu untuk kayak, oh iya emang gue tahu gue cantik gitu atau gue But tahu why gue not? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kayak gitu. Sebenarnya nggak apa sih, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi lo pernah gak kayak gitu? Lah sering. Tapi maksudnya kalau lu udah kayak jatoin orang, Nah, lu itu baru nggak jelek bisa, deh. itu jelek. Itu kan lebih ke mannernya sih. Itu kan Iya. red flag banget yang kayak gitu menurut gue. Yang mana kalau GTGG, gue tau gue Gitu-gitu. ganteng. Iya. Gue tau gue ganteng nggak apa-apa lagi. Ya maksudnya Iya, banyak Tapi lo gila. gak bakal keluar dari mulut lo sendiri kan kayak, ya gue ganteng lah se-Jakarta misalkan kayak gitu. ya siapa sih orang yang ngomong kayak gitu kecuali lo? Enggak ada, nanti gue Gue nggak pernah lagi ngomong. Sama gue juga, lu main sama siapa sih? makan mainnya sama tapi bule, say. tapi gue maksudnya gue pernah denger orang ngomong kayak gitu, tapi gue nggak pernah denger Hadi ngomong gitu. Gue gak pernah, iya emang. Tapi banyak banget orang yang I kayak know. gila gue Apalagi kalau orang setengah paling bule nggak sih? ganteng. Tapi biasanya ya Udah bang, di-attack sama setengah bulan ini bentar lagi. bang, Apa? tapi biasanya orang kayak gitu mukanya kurang tau. Enggak, beneran cakep. Ya udahlah ikhlasin aja ngapa sih? Tapi Iya. emang beneran cakep sih, beneran cakep tapi jadi jelek karena Kayak, anjing, karena kurang lo banget ngomongin manner itu lu gila. ngerti gak? Ngomongin privilege kayak lagi ngomongin harta sendiri kan? Kayak lo kaya terus lo ngomong, iya gue kaya gitu. Kayak nggak apa-apa lagi di mata gue. Makanya jadi orang kaya dulu pasti gak enak rasanya. Hah? Hah? Emang aku kaya? Amin. Amin. Oke, next question. Oke. Gimana tanggapan lo terhadap banyaknya job requirements yang mencantumkan berpenampilan menarik? Gimana Sar? Aku setuju. Aku setuju sih, apalagi DM penuh banget kan. Kayak gak sempet balesin satu-satu gitu. Apaan kayak sih DM lu request. ngomong sama siapa sih? Ini jawab ke pertanyaan nih. Berpenampilan Oke. menarik. Job requirements berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik. Karena soalnya nih bang, Mm-mm. kalau misalnya kagak ada tulisan dicari lowongan kerja HRD, nggak ada tulisan berpenampilan menarik, datang ke kantor pakai sandal swallow.
nggak sopan. Maksud gue berpenampilan menarik itu as in presentable. Kalau lu presentable, Kenapa dia nafas gede banget Iya, barusan? Soalnya gue gak tahu rasanya kerja korporat kayak apa. ya udah gue ngomong sama Cantik deh. Kita lu ngerokoknya situ. Enggak, maksud gue better kayak kita bahasnya dari our industry, kayak kreatif misalkan ngomong. Iya, maksudnya kalau misal lu tuh tidak berpenampilan menarik, orang tuh nanti datang ke suatu event gitu misalnya atau melamar kerja, itu akan suka-suka dia gitu, dan itu nggak sopan tiba-tiba dia datang pakai kemben BH, BH, crop top. pakai apa ya, paes gimana? Kan nggak bisa. Ya gini deh, sesimpel lu mau nge-hire misalkan ART rumah gitu, misalkan ART rumah. Berpenampilan menarik. Lu kan pasti ngeliatnya kalau misalkan dalam arti berpenampilan menarik kan berarti yang emang enak nih di mata gue. Lah nggak mungkin dong lu nge-hire ART yang dia datang pakai baju crop top, pakai tank top. Dia kerja pakai celana pendek. Oh my. Celana pendek yang hot pants gitu ya. Kayak nggak bisa. nggak mungkin Yang half dong. butt gitu ya? Iya nggak mungkin Iya, dong. kayak gitu. Atau kayak lu ke job interview yang tadi Sarah bilang itu dia pakai Apa namanya? Kemben terus pakai kemben. apa Kan nggak enak dilihat gitu. Jadi menurut Nggak lo menarik. berpenampilan menarik itu sesuai dengan kayak norma normanya. norma Iya aja dong. Iya sih. supaya orang tuh nggak asal-asalan gitu. Tapi Orang gue nggak ada setuju sih, Benar. benar-benar. kalau misalnya datang ke interview nggak ada tulisan berpenampilan menarik. Lu bugil sih dateng Gue interview. telanjang lah. Orang nggak ditulis penampilan apa. Suka-suka Udah saya. kagak ada aturan. Orang kalau saya di keluarga saya begini mah aman. Kan kita nggak tahu dia hidupnya gimana nih. Betul, betul, betul. Iya kan teman-teman? Ada lagi pertanyaan dari awak media. Capek banget. Iya kan? Aku setuju yang ini. Iya kalau ini ada disuruh mention juga apa ya, tentang cantik itu kan Bukan relatif. bukan relatif. Iya. Nggak kayak Subjektif. baik tuh relatif. Baik Sar, tuh gitu relatif. kan. Baik tuh tergantung orangnya. Cakep tuh relatif tau ya gitu kan. Ih, Dulu ya gue pikir cantik itu bukan relatif, Tapi Dixilicious subjektif tapi sih menurut gue. subjektif. Ya, betul-betul. Gue gak pernah bilang kayak ya udah nggak apa-apa yang penting kan dia cantik gitu kayak. Tapi cantik iya kan sih, relatif. cantik tuh nggak bisa objektif juga sebenarnya. Kayak gimana cara lu bisa bikin itu objektif? Karena jadinya jatuh-jatuhnya tuh ending-endingnya akan subjektif. Pasti. sebenarnya gue nggak terlalu ngerti apa arti subjektif ya. Oh tak bedanya objektif sama subjektif. Lupa gue. Objektif itu adalah Kayak gue kan sering banget jadi objek nih ya. gue juga. Kalau itu nggak sama Mer, gue lebih sering. Lebih ke objek wisata. Subjektif Dateng. bukannya lebih personal gitu ya? Iya, Iya dong. betul. Lebih kayak Selera gak sih? spesifik gitu loh. Iya, Selera selera sendiri Selera gitu. Oh cantik itu Kalau bukan relatif tapi subjektif. Oh ya gue setuju. Objektif itu tuh lebih ke kayak netralnya gitu. Lebih yang Oh kayak iya secara iya. luasnya, Setuju gue. secara general. Karena belum tentu apa yang gue lihat ganteng itu dilihat juga ganteng sama cantik. Atau Betul. cantik Betul. ngelihat siapa ganteng gue lihat juga ganteng nggak mungkin. Jadi bukan relatif. Bukan relatif, Kalau tapi Subjektif. Relatif subjektif. kalau baik tuh masih relatif. I Karena know. lu bisa baik gitu. Heeh. Oh, iya. Anyone can be kind. Anyone can be If they iya, want iya, 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 iya. something, Iya, 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 bisa iya. aja tuh orang baik gitu. Iya, baik tuh kayak bare minimum gitu loh. Tapi kalau Iya. misalnya cantik tuh selera gitu loh, kayak Iya. kayak garam di nasi goreng aja gitu Betul, loh. Betul, betul, Gitu betul, ya betul, teman-teman. betul. Aduh, enak banget kayak Setuju udah buka banget. puasa gak sih nih? Belum. Belum. Iya iya iya. Udah iya, iya. aus gua sama Udah Sarah aus. Tabeng. Ini apakah industri kecantikan ini ada pengaruhnya dalam menanamkan beauty standard yang gak realistis dan dipercaya masyarakat sekarang? Tunggu. Otak gua mulai pelan Oke. nih. Oke bentar. Izinkan Apakah saya industri- menjawab dengan bahasa Inggris. Lu dari provinsi mana? Coba provinsi mana? Provinsi mana? DKI Jakarta 3. Oke, silakan. Nama siapa? Hadi, Oke, silakan Hadi. Pertanyaan mau dijawab dengan bahasa apa? bahasa isyarat boy. Bener ya? Kok kan parah sih kan Oh, kalau iya. emang gue bisa. Oke, gue Kenapa Pak? Bener sih, Dia gua baru nangkep kenapa parah. Oh, iya, Dia tuh suka giring opini tau gak? Ini lama-lama. iya, iya. Cepet Oke, oke. jawab atau enggak Apakah gua mau ini- jawab. Kasih dong pertanyaan ke gue. Itu langsung bisa baca gak sih? Apakah Pukul industri kecantikan ini ada pengaruhnya dalam menanamkan beauty standards yang gak realistis dan dipercaya masyarakat? Iya. Oke. Ya terusin, malah menjadi putri Indonesia. Boleh. Lu jawab kayak buron. Gila. Karena beauty standard yang sekarang Pelit banget kalau buron. beauty standard yang sekarang yang ada nih menurut gue kayak aduh takut lagi, tapi menurut gue kayak terlalu luas gitu. Maksudnya kayak sekarang menjadikan satu standar kayak oh ya udah kayak apapun itu kayak beauty.
Ngerti nggak? Nggak, menurut gue gak ngerti. Menurut Gue gue takut ya, ngomongin. menurut gue nih contoh I know you're salah trying, satu okay. di luar kan tadinya mereka ada kayak that show kan, Yeah. that model catwalk show itu loh. Terus kayak menurut gue lumayan toxic Be sih. careful. Karena kan akhirnya si show itu akhirnya bukannya di stop ya, atau Terakhir aku diubah jalan normnya, ya. Terus? diubah gitu loh standarnya. Jadi kayak Inclusive. iya, jadi inklusif kan. Inklusif. Nah sekarang menurut gue ya, karena semua jadi inklusif dan kayak oh ya I wanna embrace my beauty, my shape, my whatever ini. Menurut gue sekarang tuh masyarakat jadi nggak bisa membatasi yang mana yang sebenarnya sehat atau yang Jadinya tidak. kayak jadi lebih Paham ke nggak sih? toxic gitu loh, kayak toxic body positivity misalkan. Iya. No nggak apa-apa, I'm gonna say it loud gitu. Karena menurut gue jadi nggak ada standarnya. Sekarang gue nggak tahu kayak mau bilang orang beauty itu sejauh apa, karena dikit-dikit kayak lo nggak bisa bilang kayak gini karena big is beauty, or kayak misalkan let's say skinny is beauty, kayak semua tuh kayak ngerti kan? Kayak it's my opinion kan, Oh, iya, gue iya, gak iya. ngejudge, Oh, iya, iya. itu yang gue rasain gitu. Iya. Jadi gue ngerasa kenapa gue bilang tadi kayak body toxic positivity, karena jadinya mereka nggak mikirin untuk dampak ke depannya gitu loh, kayak misalnya buat kesehatan. Iya itu So, maksudnya. there is a lot of people yang body dysmorphia sekarang, jadinya gue ngerasa kayak Malah makin naik ya. makan naik kayak Karena itu nggak ada batasan gitu, jadi kita semua jadi nggak tahu oh batasannya yang mana ya, paham nggak? Tapi emang dulunya tuh juga beauty standards pun Toxic juga. gitu, jadi sebenarnya zaman-zamannya Cat Moss ya nggak sih? oh my god itu toxic Yeah. banget sih. Ya makan Kayak- tisu. Makan tisu, makan Iya. kapas. Nah, iya Mendingan itu. makan omongan orang kan kayak lo. Jadi Gue sih makan omongan sendiri ya, bukan omongan orang. Itu juga udah kenyang gue. menurut gua ya, Oke, menurut itu gua ya, gue juga sih, gue setuju sama beauty Cantik. standards, beauty standards kadang-kadang emang nggak realistis sih. Terlalu kayak Karena akan ada yang dijual, bro. Paham sih, I tapi know. kayak damn, it's like so unrealistic. There is man. one example ya di circle gue itu ada. Jadi dia ini menjual sebuah program untuk menurunkan berat badan. Cara dia menjual apa? Menjual insekuritas. Kamu nggak mau kan Oh. beauty standard yang ada sekarang itu adanya seperti itu untuk beberapa benefit ke orang-orang yang cuma mau duit. oh, I thought kayak waktu itu ngomongin ini sama orang-orang yang berhubungan dengan tim-tim kayak marketing campaign or kayak Buka puasa. Oke. Buka puasa dulu. Lanjut. Jadi tadi sempat kepotong gara-gara buka puasa ya teman-teman ya. Selamat berbuka Alhamdulillah. puasa untuk lo yang lagi nonton ini sambil ngabuburit. Mungkin agak ke-trigger sedikit untuk orang-orang yang sedang berjuang supaya berada di garis beauty standard. Jadi intinya adalah kita bilang beauty standard itu toxic. Ada 2 POV. Yang pertama, beauty standard itu dijadikan sebuah gimmick. Ya, jadi ada bukan beberapa sih. Jadi itu adalah salah satu cara untuk lu memulai bisnis menjual rasa insecure orang. Kamu mau kan kayak ini, Oh pengen terlihat my seperti God. ini. Itu parah sih. Itu Iya kan? sakit banget Itu bikin kita- rasanya. Tapi tadi off air juga kita ngomongin tentang ini. Iya. Hadi pun bilang kayak ya this way works for the business. Iya. I know, yes. Makanya tadi kita bertiga mengkonklusikan bahwa kayak beauty standard tuh toxic It's parah. very toxic sih. Kayak bisa nge-attack lu creeping slowly Right, into right, you. right. Terus lu jadi tertipu di dalam Right. sebuah ide Yeah. itu. Terus lu sebenarnya jadi kayak ikutan toxic gitu loh. Tapi kalau misalnya di dunia ini gak ada namanya beauty standard, lebih kayak absurd lagi gak sih di dunia bentuknya? Sebenarnya in a way beauty standard tuh Perlu ini nggak sih, ada. Itu norma dua-dua nggak sih? mata pisau Iya yang kan? berbeda gitu loh. Kalau Ngerti kan? lu tuh bisa menjalankan beauty standard as sebagaimana mestinya badan lo gitu ya. Iya, Gak kayak tiba-tiba aku- gue kayak tuh aku aja gini tuh, apa adanya, seadanya, iya secukupnya. kelihatan sih seadanya ya. Gak tiba-tiba gue lahir kulit gue coklat terus kayak gue pengen banget muka gue tuh kayak Chelsea Islan. Kenapa Chelsea Islan? Cantik gitu maksud gue. Nice. Gak mungkin kekejar kan. Tapi kan ada orang yang pengen banget berubah seputih-putihnya, Chelsea selangsing-langsingnya, setinggi-tingginya, serambut-rambut lurusnya, Ih. semata coklatnya. Siapa dari a legend? Michael Jackson. Menurut gue itu juga Michael Jackson sakit. sakit kan?
sakit kulit makanya dia berubah. Oh bukan disuntik jadi berubah. Bukan. Jadi tuh ada ada gitu? rumor Ada yang emang rumor. bilang Michael Jackson Jackson tuh itu begitu, suntik sama satu ya emang karena sakit. Emang gara-gara sakit makanya dia Memutih. memutih. Ini tuh sama kayak Selena Oh. Gomez nggak sih? Selena Iya, iya. Gomez yang tiba-tiba dulunya dia seperti langsing Teen banget. Idol. Yang kayak orang-orang Teen tuh ngeliatnya Idol. kayak wow terus tiba-tiba sekarang kayak mungkin di mata orang-orang banyak yang bilang Agak kayak sedih. kelepasan gitu. Kelepasan. Tapi you never know. Iya tapi kan ternyata dia kayak Sakit gitu karena kan? lupus kan. Karena sakit. Orang tuh kadang mempunyai tendensi, gua nggak mau denger cerita lupus lo. Gue cuma pengen tahu kenapa lu gendut. Iya lagi. Kayak Yang kayak terus ada iming-iming cerita, bukan cerita sih. Ya kan gue begini juga supaya lo tuh jadi lebih sehat. Shut the fuck up, you fucking bullshit. Aduh ya Allah, kenceng banget suaranya. Cannot. Itu nggak bisa. Lu bisa menurunkan berat badan orang dengan cara ngebully, tapi lu nggak bisa benerin apa yang ada di sini. Kenapa gue sampai sekarang nggak bisa ngerasa cantik? Karena gue dibully belasan tahun. Shit. Damn, gue mau cerita hal yang sama tapi gue takut dia tag. Apa? Jadi gue mendingan diam nanti kan aja. ada editor. Siapa editornya sini nih? Ini kayaknya bakal kerja keras nih abis Abis saat ini Males kerja soalnya keras sih. gue, ntar gue cerita apa, ntar orang pada kayak Ya makanya ceritain dulu aja. Cakep kan, gak mungkin. Ceritain dulu. Enggak sebenarnya cerita gue mirip sama lu Sar. Apa? Dulu makanya tadi gue mention ugly duckling kan. Dulu tuh gue pas kecil beneran sebenarnya jelek banget anjing. Jelek banget kayak sampai kakak gue tuh cantik jelek banget sih emang. Kayak you're fucking ugly duckling bitch. Terus gue kayak thanks. Terus bertahun-tahun pun gue dibully gitu loh gara-gara itu. Oke. Terus gue kan juga jadi ngerasa kayak Insecure. iya makanya tadi gue paham Sarah tuh kalau dibilang Sarah cakep banget gini-gini cantik. I need like gini. 5 to 10 second to Iya, process it. Iya itu So loh she gue cannot take a paham. compliment ya. Iya, cannot. Kayak harus kayak oke thank you. Iya kayak kadang tuh kalau gue bilang thank you. Atau kayak amin. Itu sebenarnya kayak result dari keawkwardan. Iya betul. Karena itu ada, Amin deh gitu. Amin deh ya doa gitu loh. itu sebenarnya bisa juga lu lu bisa bikin orang kurus dengan mulut jahat lu, tapi lu nggak bisa nyembuhin ini yang ada di sini. Iya nih. benar. Benar sih, setuju. Tapi ya tadi kan gue juga sama Hadi ngomongin tentang kayak What? tiba-tiba lu jadinya nggak sehat gitu kan Oh, iya. sebenarnya Oh, beauty standards. iya. Tapi juga balik lagi ya, gue sama Hadi kita bertiga sebenarnya di sini juga nggak tahu apa isi otak dan Iya. apa isi cerita di dalam Behind, hidup iya. orang Hidup ini betul, gitu. betul. Sebenarnya kita pun juga manusia biasa ya. Iya. Kita nggak mau munafik. Jadi kalau misalnya lu ngelihat ada temen lu tiba-tiba udah lama gak ketemu, dia naik berat badan 20 kilo. Nih maybe something is wrong. Something is wrong di sini bro. Jadi jangan kayak lu Tapi tiba-tiba. nggak semua harus di situ nggak sih? I know, tapi most of the time orang tuh jadi menormalisasikan untuk ngomong kayak gini. Gendutan ya? Iya lagi. Itu Tapi kalian lebih, sorry gue kat ya, kayak lo lebih sering ngerasa sakit hati dibilang gendut atau kayak lo cantikannya sekarang gitu? Pernah gak dapet kayak gitu? Itu sebuah pertanyaan macam apa ya? apaan sih? Enggak kayak misalkan kayak, oh lo sekarang cantikan. Oh, lo cantikannya sekarang atau Ngerti kayak kan? lo gendutan ya gitu ya? Iya, Lebih sakit mana, hati mana mana? lebih yang sakit hati menurut kalian? Lebih sakit hati gendutan lah. Cantikan sih. Gendutan Kenapa gue. kalau cantikan? Anjing jadi sama Jadi ini gue gue jelek. jelek. Gitu kalau gendutan kayak Oh sama ya itu udah. kurus gitu ya. Iya Kalau sih. gue gendutan, Kenapa? ya gue dulu gendut, makanya gue balik. Berarti kalau misalnya gue dulu Oh. gendutan, itu kayak nge-trigger. Your little fat Iya. self kayak Iya, kayak, I'm back. I'm back. I'm always a here. fat girl I'm back. inside. Tapi ini gue mau nge-remind yang lagi nonton kemarin tuh di TikTok beberapa minggu yang lalu tuh sempet ada viral satu konten kreator yang ngeditch konten-konten kreator plus size itu kayak lu tuh ngapain sih kayak gini, lu olahraga EG kayak gini itu jadi ini nih, jadi sebuah tren self love cenah kayak gitu. Nggak ngerti. Oh, I don't get it. I don't get Yeah, I the don't get self trend. I'm so Iya. sorry. Jadi self love, jadi si konten kreator bukan konten kreator, jadi ada orang satu TikTok itu emang badannya sangat fit sekali ya, meskipun gua tahu lu Cowok. Is it a guy? Oh. a guy, tapi gua tahu lu you take
suplemen, I know. I can see that from Like your body. steroids. Gak apa-apa dong, emang salah. Apa namanya obesitas, apa yang kayak gini-gini, obesitas tuh nggak boleh kayak gini-gini, kayak gini-gini. Lu tau apa sih anjir, lu nggak boleh gitu. Salah satu hal yang harus lu telaah, yang lu harus telan baik-baik, obesitas itu tidak sesimpel kita nyuruh dia olahraga. Mungkin dia Tapi gua sampai keselak. Apa? Mungkin dia ini tahu kayak mungkin tujuan dia itu baik I sebenarnya. know. Tapi cara dia ngomong Menyampaikannya, aja, betul. menyampaikannya tuh jadi jelek gitu. karena lo percaya gak sih kalau lo pakai timbangan yang ada di gym itu apa sebutannya? Apa? That things yang kayak bisa ngecek the whole body gitu. Iya Kayak body fat bla bla Body bla fat bla bla bla. Gue kategorinya udah overweight sebenarnya. Percaya gak? Maksudnya kayak untuk Percaya. lo bisa terima. Aneh Anjing, banget. jahat banget. Enggak, tapi Kayak ngerti kan kayak Iya. segampang itu untuk kayak lo tahu bahwa kayak pang itu. Gue gampang ke distract. Oke, tadinya gue ngomong apa? Nggak tahu juga, body gue fat. jujur. Body fat itu. Jadi kayak tadi kan Sarah sempat bilang, lo nggak boleh gampang ngatain orang obesitas or whatever karena just because kayak the look itself gitu. Tapi sebenarnya obesitas itu bukan cuma dari bentuknya aja, dari fatnya, dari hal lainnya. Jadi Iya. kayak sebenarnya gue mau balikin lagi ini ke beauty standard. Kenapa? Karena makin kesini jadinya orang nggak bisa bedain mana yang kayak sehat, mana yang enggak. Iya. tapi ya menurut gue batasan gendut buat orang Indonesia nih, sorry banget nih, suka lebay tau gak? Hadir dibilang kelebihan kayak Kan yang bilang mesin anjing. Ini kan body fat. aneh banget sumpah menurut gue. Tapi kan itu Tapi calculate mungkin body fat. Body fat. ya. Body fat. Make sense. gitu, Oke make sense, ya. oke. Ya kita berada di penghujung acara nih. Hmm. Lo sendiri dan cantik gini apakah untuk mendapatkan beauty privilege atau ada alasan lain? Ya iyalah. Both. Enggak sih, gue just because I want to. Nobody wants to wear this. Kesian nih lipstick hijau nggak ada yang pakai dia, jadi gue aja yang pakai deh gitu. Gue sih cantik gini untuk diri gue sih supaya Iya. gue seneng. To boost our confidence ya Iya. sih sebenarnya untuk Dan menjalani seru gak hari-hari. sih Iya. kayak lu cakep tiap hari tuh I kayak know. gila. I Seru wish I banget. could be like kayak Mimi Kade, tau gak? Dari bangun sampai tidur tuh cantik banget. Kapan lo Gak pernah tau liat lagi Krisdayanti jelek? Ya karena nggak ditunjukin lah, aduh sampai muncrat gue. Enggak, maksudnya kayak selalu kan dalam Oh hal-hal iyalah. hidupnya tuh Oh kayak iya, kelihatannya iya. cantik Money. terus. Iya. Apa? Money. Iya, Money buys happiness. Money buys happiness, bro. Money buys beauty. Money buys beauty. I can Setuju. agree with her, my best Betul, friend betul. over Oh my here, God. Betul. because salmon DNA is fucking expensive. Bro itu bagus banget nyokap gue juga pakai my god. sama kakak gue. Gue pakai salmon dia pakai Hollywood Peel deh, itu bagus banget. Iya katanya juga itu bagus Iya. banget. Itu makanya kalau misalnya lu ngeliat orang cantik, Itu effortnya banyak Banyak. loh. effortnya banyak Banyak banget dan sebanyak apapun orang bilang gue pick me, inner beauty masih menang. Sorry but. Tapi sebenarnya iya tahu kayak misalnya lu cakep nih, lu udah cakep. Tapi attitude lu kayak berak. inner lu jelek, Jelek. ya lu jelek Iya. gitu. Lu jadi redup gitu Betul. loh. kayak- Itu bakal Terus- keluar sendirinya. Iya Iya. kan? Terus lu cakep, lu mau cakep dibilang orang-orang kayak gila dia cantik banget atau dia ganteng banget. Itu kan juga dari diri dia sendiri yang decide akhirnya kayak gue mau cakep. Dan lo pernah manifest itu gak sih kayak kayak talk to yourself kayak in front of the mirror bilang aja kayak oh ya gue cantik. Ya iyalah. Lama-lama kayak orang and surroundings lo tuh bakal ngakuin hal itu, Iya bakal karena tervalidasi. kayak lu udah mempercayai itu, Iya, jadi orang betul. aura itu keluar, orang-orang Keluar. pun juga akan melihat itu gitu. Dan Kalau begitu sebaliknya. iya betul. Jadi kalau ngerasa lo jelek, siapapun di sana, teman-teman di luar, kayak jangan sih. Menurut gue stop talking to yourself kalau bilang lo tuh jelek. Lama-lama berani jeleknya. Are you Gitu. talking to her? I'm talking to the camera. Cause you were like, No, I hope They're one talking day about kita my bisa trauma, ketemu but it's ketemu okay. sama Sarah. Dia udah bisa take it as a compliment sih. Iya, kok it's dia- baby step, but dia it's udah okay. ikhlas kok. Mhm. Who are we to say anjing? I know. Next, Next. is it a game? Never ever. Ya mainnya never ever deh. Dulu nggak seruan pas mabok. Stop. The most prettiest. Gue nggak tahu sih orang pada kesurupan atau apa pas pilih gue kayak one of the Iya. most Attractive tuh kayak kayak- gila sih. Gue nggak ada komen sih. Oke, thank you. Kayak thank you untuk semua orang yang support gue. You help me Next. to inilah. Ya udah Apa? next.
Gampang sih kalau gue karena side eye kan, ngerti kan, kalau gue tuh ngeliat orang kadang kayak gue nggak even trying to kayak screening, tapi sometimes people feel like kayak gue kayak ngeliatin orang atas bawah, atau kayak gue ngeliatin Emang orang sih, Di. terlalu intimidating gitu loh. Tapi emang lu nyolot sih, emang awal-awal tuh kayak Tapi itu kayak ngerti nggak? I'm not even trying gitu loh untuk Iya, kayak emang ada aja kayak emang gitu. lu orang-orang- demen aja nggak sih? orang-orang kayak lu yang gitu yang Apa lo kalau Chan? Ah. Lo nggak ada Gue cerita? Cuman karena nyolot aja sih mukanya kalau diem. Tapi gue ya. nggak percaya itu. Sama gue juga gak Lu percaya, juga itu. nggak percaya itu? Sampai gue dijadiin bahan labrakan satu sekolah gara-gara muka gue kayak tai. Oke, next. Gak pernah lah. Gak pernah, of course gak Lu pernah. nggak pernah dapat free stuff? Enggak lah. Kayak freebies gitu nggak pernah dapat? Enggak. Pernah lah, anjing, gue kan influencer goblok. Gue nggak sih. Oke, influencer. Kan gue di situ jatuhnya jadi kayak kerja. Oke, kenapa nggak pernah? Apa karena emang nggak ada yang ngasih aja atau? Karena gue Bohong anjir. Iya, pernah lah. Putri UI. Putri UI apaan tuh? Putri UI apa? Kurang lama lah temenannya. Ini gak nyambung sih ceritanya, semua long story short, gue lagi ke bar sama Hadi. Terus Oh Kita tuh my enggak, god, tapi- namanya berubah kan? terus Iya, ada yang tapi kita tuh sering dapat free stuff tahu. iya, Iya, terus dapat emang. free alkohol, gue dapat free alkohol dari laki-laki. Terus kayak dia minta kenalan, terus gue kayak iya oke. Terus gue males karena lagi nggak mood aja. Terus dia kayak namanya siapa? Terus gue bilang Putri. Aduh sorry banget this guy if you're watching this. Terus dia kayak anak mana? UI. Padahal gue anak UPH. Oh iya, angkatan berapa? 2012. Oh, apa majornya? Psikologi. Loh, gue kenal sama tuh. Bye-bye. Itu just for the sake buat kita bisa dapetin Itu for the sake of alcohol. alkohol, gila sih itu, lucu banget. Oh, gue pernah dapetin freebies. Sumpah ini Freebies seru apa? banget. Tiket Taylor Swift pas tahun 2000 berapa tuh yang dia pertama kali kesini. Oh, Yang gue red. masih gue masih fresh graduate, gue kayak 8 tahun lalu deh. Iya berarti masih kuliah kok. Kuliah lu kuliah, gue udah lulus. Kuliah. Oh iya. Mm-mm. Jadi gue sama temen gue tiba-tiba kayak ayo kita pergi Taylor Swift, karena kita baru tahu hari itu ternyata Taylor Swift datang. Terus ayo kita langsung ke Ancol. Oke, kita ke Ancol without knowing Calo bakal ada di situ atau enggak. Ternyata enggak ada, susah banget nyari. Terus gue sama dia tuh berdua bener-bener kayak orang tolol. Kania, lu kalau lagi nonton lu pasti inget kejadian ini. Oh my god, Kita gue bener-bener ingat banget dari cengak Karawaci. dari Karawaci, cengak gak ada Calo, Chan. Sumpah gue juga gak ketemu Calo. Terus tiba-tiba ada dua laki kayak ngeliatin kita dari lama, udah lama gitu. Terus ngeliat kita tuh kayak orang tolol lagi nyariin tiket. Terus tiba dia datang kayak, lu mau nonton Taylor Swift? Terus kayak, iya lu tahu nggak? Gue tanya dong, lu tahu nggak bisa beli tiket di mana? Terus dia kayak, lu mau tiket, lu masuk, lu tinggal gandeng gue aja. Terus gue kayak, oke siap, gue gandeng. That's a beauty privilege. That's a Congratulations. beauty Give privilege. some applause. Woo! Free Taylor Swift concert just because I'm pretty. Yeah. What a privilege. Yeah. Terus What a privilege. kan gue pikir udah Gong lepas aja. Enggak, dia gak lepas gue, terus gue takut. So the whole concert lo sama dia? Hampir oke, jadi dia tiba kayak sosok kayak tau gak sih yang style-style pacar lakinya di belakang lu terus kayak Oh, melukin gitu. disewa dia teh. Iya, disewa gue. Disewa Anjing. teh. Terus gue kayak, wah gak bisa nih gitu kan, gak terima nih gue lepas. Terus gue melipir gue. Setelah kabur. kabur. Disewa dia Disewa teh. anjing. Takut banget gak? That's a privilege. And also an disadvantage ya. Ya gak sih? Tapi disadvantage-nya cuma kayak Cuma 1,4%, kecil sih, iya. 1,4% Yang lah. penting gue nonton Taylor Swift Nonton sebenarnya. Taylor Swift lah. Setuju, For yang penting itu. for free bro, for free. Not even a kiss bro. No. It's a win-win No, solution. it's only hands. It's only a hands. win-win, Hold my hand. win-win Okay, solution. next. Next. Duh. Gue gak mau cerita. Gue gak mau cerita. Lo even belum pilih lo apa jawabannya? Gue gak mau cerita. I have. Orang tua ya. Gue gak mau cerita. I have
Gue juga. Sarah dong. Kenapa nggak mau cerita sih? Enggak, ini bahaya. Hah? Ini bahaya. Ya lah, spill kali udah setengah ini. Lebih ke Tahu emang apa Lumayan sih? naikin viewers. Siapa sih? Siapa? Ya ngalangin lagi. Siapa sih? Makin deketin. Nggak tahu gue. ntar gue cari. Nggak, Dia anak jangan. kecil emang. Enggak, dia udah tua. Lah ini kan yang anak kecil yang jauh lebih muda. Lebih enggak atau Older. Older or younger? Oh, I have lah. Older pernah sih. Younger. Younger juga pernah sih. Younger. Young girl don't cry. Ceritanya yang mana ya? Lu Anjing. sering anjing. Iya, karena ini ya, kan teman-teman saya banyak yang Gen Z gitu ya. Anjing apa ini? Anjir. Bukan sebuah ini sih achievement sih punya teman Gen Z karena ya teman-teman gue dia udah Emang pada kenapa sama Gen Z? ya nggak Ada gua masalah. tahu sama Gen Z gila menggiring publik banget tai lah. Enak Iya banget jadi ya kadang-kadang jadiin teman-temannya mereka itu suka ini apa? Suka nanya, "Wih, Pak Kaps" gitu sebelum mereka ini Pekaps apa? Apa? Capek banget. makanya main EG Pekaps. Pekaps, Apa kabar? Anjing. Main sama bule mulu dia. when they approach me, satu hal yang pertama yang gue tanyakan umur lu berapa gitu, biasanya 22, 21 gitu. Pas dia nanya umur gue berapa, gue bilangnya 23. Percaya lah. Yang kayak gitu, aduh sering banget. Ada satu waktu gue di gereja, jadi gue ke gereja nih, Dixilisius. Gue sendiri, terus tiba-tiba ada nih satu anak, gue bisa ngeliat banget orang kuliahan gitulah, kelihatan mukanya kayak capek-capek skripsi gitu. Dia langsung to the point aja nanya nama siapa, nomor telepon berapa. Gue kira dari brand. Ternyata Mau ngajak tap in. kenalan. Mau tap in, ya kan? Mau tap in tanpa basa-basi, langsung saya kasih. Gue kira mau kerja sama untuk Natal karena waktu itu pengen Natalan kan, jadi deket-deket waktu Natal gitu. Terus habis gue kasih nomornya, gue bilang ya makasih ya, nanti ditunggu approach-nya gitu. Gue kira dia mau bye-bye, di situ aja dia nongkrong depan mata gue. Terus habis itu dia nanya gini, kamu sendiri kesini? Iya sendiri. Dalam hati gue ngapain ngomong kayak aku kamu tadi, gue lu anjing. Oh iya, emang rumahnya di mana? Kuningan. Terus habis itu kapan-kapan mau jalan nggak? Wow. Terus The gue guts. Iya terus habis itu, wih anjing oke juga nih begini, langsung satset begitu. Tapi kan umurnya 21 ya, bedanya 10 tahun sama gue anjing. Tapi mungkin Kayak gitu. jodoh lu Lebih muda. Ya Iya. mungkin aja, Bisa loh. mungkin aja. Why not? Iya mungkin aja. Yes. Iya. Tapi kalau misalnya beda 10 tahun, apakah kagak jadinya gue yang Gue nafkahin? bedanya, nggak gue sih? bedanya 10 tahun waktu itu Sama siapa? yang di Korea. Kenapa nggak jadi? benar. Kan udah punya pasangan. Kan Siapa? Yang mana? Dianya. Dianya seguenya. Oh, Nah tapi gue tuh bingung, gue tuh selalu dapetin atau ada di situasi selalu sama orang yang udah punya pasangan. Udah you Dokter. next. Oh udah, dokter udah. Oke. oh sembarangan anjing, bego. Iya, akan. Apa? Wah kagak pernah main dating apps gue. Banyak yang like. Never. Gue nggak pernah main. Pernah gue. Dia pernah lah. Masa Cantik Taril nggak ada yang nge-like, orang buta apa gimana? Marah sih anjing. Gue never, gue nggak pernah main. Sarah gak pernah main even kayak Tinder, Bumble? Oh gak pernah? Enggak. Kita pernah kan ya? Ih orangnya gue gak tau masih hidup atau enggak. Diem Terima kasih. Next. Thanks. Saya copot kepala gue. Iyalah. Iya. Tapi bukan gara-gara gue cakep kali. Bukan karena, Iya lagi, tapi karena gara- basa-basi sih. Tapi basa-basi aja Tapi karena. gara-gara baby Nay. Oh, gara-gara anak gara-gara gue. ini. Anak Jadi lo mana gitu? ditanyain. Iya, kayak Oh. cantik mana? Karena tujuannya mau Lihat ketemu bayi. baby Nay. Kurang ajar mah. Bener-bener. I have nothing. Nothing Nothing. here. Apa nggak denger? Diberi keringanan. Just because I'm pretty? Oh never. Never. Enggak sih, gak pernah. Nggak pernah. This is Apa? What is the story? What is the story? Apa yang seru dari itu? privilege is so fun. Contohnya apa? Cuti. Apa? Apa ya? Tadi apa ya? Anjir gue. Kayak lebih Zone gampang out, dapat anjir. cuti atau dapat apa? Dapat keringanan ketika melakukan kesalahan.
Iya, mendapat kesalahan sih. Apa diapain lo? Dia Kayak apain? mendapat kesalahan, gue melakukan kesalahan, Karena terus lo abis cantik. itu karena gue cakep, terus jadinya kayak ya udah nggak apa-apa. Karena But lo how cakep do jadi you nggak know? apa-apa. Iya. But how do you know it's because you're pretty? Because it was at a public space. Dan Meaning? the story-nya It's gimana? like kan lo ada di situ anjing. Yang gue tiba-tiba nyiram soju ke kepala orang. Oh my god, that's rude. That was so rude. Sama ada satu lagi, gue tuh heboh banget Iya, anjing iya. kalau keluar. Lu jangan, Dulu! nih ya buat kalian yang ada di luar sana bersyukur gak kenal Cantik waktu dia keluar malam sih. Aduh anjing Heboh gue banget sih kejadian hidupnya. Hadi selalu stres sih Gue sejujurnya. stres terus. Kayak gue sih pulang duluan. enggak, lu selalu stay nginep tempat gue. Lu dimaafin, dia bilang apa emang? Jadi begini ceritanya guys. Lu tau lah kalau di tempat-tempat minum gitu kan kadang kalau misalnya lu buang Apa? mecahin gelas kan kayak lu harus ganti duitnya Iya, gitu kan. Terus gue mecahin gelas, tapi bukan karena gue nggak sengaja, karena gue sengaja. Oke. Karena jadi gue Kepala orang. ke lantai di tengah-tengah orang tuh orang kayak Keinget lagi. udah cuman ketawa, terus orang baru juga kayak Iya. gue nggak dimarahin, gue nggak disuruh Karena dia cakep aja malam itu, udah, that's it. Iya, Coba lo yang pecahin. anjing nggak? Atau Jangan. gue. Coba di Suruh ganti sih pasti gue. Oh gitu ya. Iya. gitu. Oh. Itu Aneh kan? kayak Bali ya? Enggak. Jakarta. Jakarta itu klubnya masih ada sampai sekarang. Emang Belum iya, tutup. gue aja Iya. lupa. Apa namanya? Sar? Dulu sempat kebakaran. Miss Jackson. Dia kan di blacklist anjir Miss Jackson. Iya, I know. Oh my god. Masih Apanya? di blacklist. Enggak, kan udah ganti. Ya. Ih, pernah lagi. Tapi bukan karena gue cakep ya. Karena bentukan gue pengen dikatain aja. Siapa sih yang nggak pernah? It's a normal thing. Gue jadi inget gue pernah ngeliat di TikTok ada orang yang bilang kayak ini ngomongin beauty privilege juga by the way. Iya. Dia bilang dia gak ngerasa cakep, dia ngerasa dia jelek. Iya. Terus dia bilang orang-orang yang ngomong ke gue di komen-komen kayak lu cakep lah, you're in your beauty bla bla bla, you just shut up guys gitu kan dia bilang intinya. Terus tiba dia bilang gini, lu tau nggak enaknya jadi orang jelek, dia bilang. Oh ini I can agree with this. Terus dia bilang Gue gini, juga pernah bahas. terus dia bilang gini, tau gak apa salah satunya? Not being catcalled. Yes. Terus gue kayak ngeliatnya kayak sorry banget nih kalau ada yang komplain, tapi ini opini gue sih kayak enggak sih, enggak kayak gitu juga. Maksudnya orang gini deh, orang yang being catcalled, orang yang nggak pakai baju sopan aja tuh catcalled, tapi orang yang pakai baju sopan tetap di catcall, ngerti gak sih? Iya. Jadi mau lu jelek, mau lu cakep, Ya, kalau lu menarik buat mata tuh orang catcalling mah tetap di Pasti catcall sih, catcall and sih. it nggak bisa gitu sih menurut gue bilangnya. Tapi gue paham dengan apa yang dia maksud sih. To be ugly is just like self defense mechanism sometimes. Then do you agree with what that Apa? ini with the what is going on? Kok ada Main. der. Terus? Iya, tapi kalian agree nggak dengan Apa? omongannya dia gitu? Yang mana? Lu Yang jadi agree? self defense mechanism sometimes? Enggak, Yang sama mana? catcalling. Catcall just because she's ugly? Enggak ada akan di catcall karena dia jelek. Oh enggak. Enggak. Kalau itu juga, lu mau bentukan lu kayak kulit bengkoang juga kalau misal lu ngeliat Putih dong kulit bengkoang. Iya, kulit bengkoang gitu, bukan lu kayak rujak penganten ya. Tapi lu ngelewatin sarang penyamun, rame tuh kayak paduan suara. Enggak Ya sih, kan? cuma gue mengerti poinnya dia. You are hurt baby, I know. You are hurt. You Iya. have Tapi that kadang trauma. kayak gue pernah nanya kenapa sih lo suka catcall orang gitu? Enggak ada, iseng aja. Iya. Ini pernah kita bahas di High Bestie by the way. Oh ya? Iya. Ganggu anjing. Iya, High Bestie pernah ngebahas ini Episode catcall. berapa? Iya, catcall. Oh iya, Catcall. Gue pernah di catcall waktu itu. Iya, congrats ya. Ngerasa cantik kan kayak gitu. Tai. Oke, next. Oh, Pernah. pernah. Saya juga bayarin juga pernah. Tapi lebih ke cantik sih karena kaya. Jadi dibayarin gue terus. Bangsat temen-temen gue. Pernah Temen-temen gue nggak tuh ya? anjing emang. Pernah sih, pernah. Pernah juga. Oh, lu dibayarin cantik maksudnya? Iya.
Ya masa nggak lo bohong nggak pernah dibayarin Cantik? Pernah. Gue juga pernah bayarin lu. Gue pernah bayarin lo. Gue juga pernah bayarin Cantik. Udah deh, stop Yaudah deh. yuk, lanjut. Capek gue. I have. I have. I have. Ya, satu lagi. Tapi gue harus sholat sih emang. Oh iya. Iya, doain gue ya, jangan lupa. Iya. Pernah lah, masa enggak? Gua Gila apa? gue. Siapa yang gak tahu Sarah Tobing pas Sarah SMA? Gak ada yang gak tahu. Gue tuh kalau misalnya orang-orang lagi ngumpul terus gue lewat, kiu, sini dong gitu. Ah pernah deh. Muka gue dulu mukanya kayak ini, Iya. lapangan tembak gue dulu. Berarti waktu itu kalau gue boleh tahu beauty standard sekolah lo kayak apa? Apa beauty standardnya apa tuh sama waktu SMA? Nah, kidding, I love you. Yeay, terima kasih Yay! Thank you so much, The Maple and Dixilicious and Chanti and Sarah for having me tonight. Thank you sudah duduk bersama kami dan ngobrol-ngobrol 2 kali ya. Yang sering-sering kayak gini. Dixilicious sering-sering lah ajak dia biar dia nggak gabut tau. Kayaknya dia yang lebih gabut Kayaknya daripada dia lebih gabut. Iya udah gak apa-apa. Wow. Tapi disclaimer. Any last word for beauty standard or beauty privilege guys? Ada. Yaudah, Cantik silakan. duluan sih katanya. Gue nggak ada. Lagi anjing. bengong lagi ngeliatin foto anaknya di jam. gue lagi nungguin anjing gue harus sholat nih. Ya, apa last word for the beauty standard? Good luck. Good luck sih, and kayak keep it try dan jangan nyerah sih menurut gue. Apaan nyerah dari apaan sih? Nyerah dari kayak standar yang udah dibuat sama society gitu, just kayak karena lo nggak fit in, jangan lo nyerah dan ya udah tetap lanjutin aja menurut lo emang itu jadi beauty standard buat diri lo sendiri. Ya gitu lagi sih. pula beauty standards itu toxic jadi kayak whatever. Ya fuck it. Oke. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you all. Let's sign out. Chanti and Sarah Tobing. Bye bye.